Oke, karena halo, karena hari ini banyak yang nggak bisa atau mungkin tiba-tiba, jadi saya memutuskan untuk buat video kayak gini aja, ya, biar lebih menghemat waktu dan kalian bisa nonton kapan aja kan. Untuk hari ini aja. Oke, bootcamp kita kali ini. Oh, BTW, Happy New Year semuanya. Ya, may God bless you all. New Year, new me, ya kan? Terus hari ini kita akan belajar tentang data structure and algorithm. Oke. Ini udah pernah saya singgung dan udah sering saya singgung. Tapi hari ini kita akan ke quick review-nya aja. Introduction-nya apa? Oke, DSA. Oke, DS itu stand for data structure. Oke. Algorithm itu, A itu algorithm. Nah, sekarang kita bahas ke pengertiannya. Data structure itu adalah penempatan, penempatan sebuah data di dalam memori kita supaya kita bisa mengefisiensikan kinerja dari hardware kita atau dari komputer kita. Jadi data struktur ini kayak cara kamu nyusun lah, gitu. Kayak misalnya kalian punya rak buku nih, ya kan? Oh, dibagi jadi 2 bagian. Yang sebelah ini buku tulis saja nih. Nah, di sini. Yang sebelah sini buku tulis saja, yang sebelah kiri yang buku cetak semua. Gitu. Itu adalah data struktur. Jadi data strukturnya adalah penempatan data biar si data itu bisa dieksekusi dengan efisien. Oke. Jadi dia masuk ke dalam manipulasi data juga. Nah, kalau algoritma ini adalah cara kamu nyelesain masalah. Cara nyelesain masalah. Gitu. Simple kan? Jadi kayak data struktur itu cara nyimpennya yang benar, algoritma itu ya cara buat lu nyimpen gitu. Kayak algoritma itu lebih ke prosesnya. So, ini kayak kalau misal kita mau persimple, ini kayak goalnya, oke? DS ini kayak goalnya, algoritma ini kayak prosesnya. Sih, sesimpel itu. Nah, untuk data struktur dan algoritma sendiri udah saya kirimkan di grup kita. Dan kita akan pakai bahasa pemrograman Python. Ya Python, C++, sama Java. Oke, nih. Jadi nanti kalian nggak perlu belajar bahasa dua ini pun nggak apa-apa karena sintaksnya akan mirip-mirip dan saya akan jelaskan juga sintaksnya maksudnya gimana dan lain-lain. Karena ada beberapa materi yang kalau misalnya saya buat di Python itu dia agak susah dimengerti, lebih gampang pakai Java gitu. Nah, untuk data structure sendiri mungkin saya akan kasih introduction dikit tentang array. Oke. Array yang kita tahu kan itu kan list kan. Set. Kita bilang lah 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah termasuk dari salah satu dari data struktur. Oke, karena dia menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Oke. Jadi nantinya variabel ini bisa dimanipulasi dengan gampang, makanya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, ini udah DS nih, sekarang algoritma. Oke, kalau misalnya array kita bisa buat algoritma apa aja. Kita yang paling sering digunakan itu ada searching algorithm, sama ada yang namanya sorting algorithm. Oke, jadi bayangin kalian punya aplikasi, mungkin website gitu kan. Nah, website ini nunjukin kalian kayak list-list nama lah mungkin, ya kan? Atau list-list nomor telepon atau apa. Nah, biasa kan itu ada ini kan, yang dari terendah ke terbesar. Atau mungkin yang terbesar ke yang terendah. Nah, di sana cara kerja sorting loh. Misalnya kita bahas satu algoritma namanya bubble sort. Oke. Ini agak mati logika juga. Bubble sort. See, like this. Oke. Bubble sort kalau kita lihat, misalnya kita ada 5, 4, 3,
2, 1. Oke. Ini pertama gini caranya. Ini yang awal, ini yang kedua. Oke. Ini A, ini B. Oke. Logikanya gimana? Kita mau implementasiin dari kecil ke besar ya. Kecil ke besar. Berarti ini kan besar ke kecil. Berarti harus di reverse kan. Iterasi pertama, kemudian iterasi pertamanya lagi bakal ngecek. 5 lebih besar pada 4. Kalau iya di swap. Berarti yang kedua jadi 4,5, 4, 3, 2, 1. Baru sekarang lanjut yang kedua. Berarti sekarang 5 sama 3. Lebih gede nggak? Oke, lebih gede. Berarti 4, 3, 5, 2, 1. Lanjut lagi. Yang sekarang yang ini kan. 4, 3, 2, 5, 1. Lanjut lagi. 4, 3, 2, 1, 5. Oke. Ini untuk iterasi pertama. Lanjut kita ke iterasi kedua. Kita bandingin nih, berarti jadi 3, 4, 2, 1, 5, dan seterusnya. Ya, kalau dihitung terus nanti saya nggak ada waktu untuk itulah. Oke. Kira-kira gini. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang mau berani mencoba mengimplementasikan code ini langsung dalam Python, silakan. Nanti yang bisa saya kasih hadiah. Oke. Sekarang sebenarnya untuk masuk ke dalam dunia pemrograman, ini sedikit tambahan ya. Kita perlu belajar namanya matematika. Oh my god, tulisan gue bagus banget. Oke, matematika set. Nah, di matematika ini sebenarnya banyak yang harus kalian pelajari. Kalian perlu belajar algebra yang udah kuliahan, yang dimana tuh tadi ada kalkulus, ada integral, ada limit. Oke. Seperti ini. Tapi kita nggak perlu ini semua, karena yang penting di aljabar aja. Oke. Yang tiga ini sebenarnya perlu juga, cuman ya kita harus tahu dulu kenapa orang yang bisa matematika itu cenderung bisa pemrograman. Itu karena skill problem solving mereka ada. Itu. Jadi sebenarnya matematika ini bukan konsep matematika yang kita pelajari. Cuman ya cara pikirnya aja, cara solve problemnya aja. Sih. Makanya kadang saya bilang ke orang, kalau misalnya hidup kamu banyak masalah dan kamu bisa bertahan hidup dengan masalah kamu, berarti kamu cocok jadi seorang programmer. Yes, something like that. Sounds like little weird, but yeah, it's work. Oke, lanjut kita bahas ke aljabar. Ini cuma quick overview aja ya. Jadi kalian ini udah pernah diajarin sebenarnya, cuman ada lah ya. Kita bahas aljabar. Oke, yang pertama ada yang namanya konsep pindah ruas. Nggak ada, kita bahas ini dulu deh. Hierarki ya. Penjumlahan, pengurangan. Oke. Perkalian, pembagian, kurung. Harus lihat. Ini nomor 1. Ini yang nomor 2. Ini nomor 3. Oke. Penting ini. Pindah ruas. Sebenarnya konsep pindah ruas tuh banyak salah diajarkan di Indonesia ya. Misal kita ada 3x tambah 5 sama dengan let's say 17. Oke. Yang diajarin apa? Oh, positif pindah jadi negatif. Kan? 3x sama dengan 17 dikurang 5. 3x sama dengan 12. Oh, kali pindah jadi bagi. X sama dengan 4. Ini salah. Ya. Kamu kalau gini, di dosen kamu, kena maki. Kenapa saya tahu? Karena ada yang pernah cerita. Oke. Nah, konsep benar itu sebenarnya gini. Oke, kita mau ngilangin 5-nya kan? Kita mau ngilangin 5-nya, berarti ya ini harus dikurang 5. Ini harus dikurang 5, ini harus dikurang 5 juga. Karena kalau sebelah kiri dikurang 5, yang sebelah kanan juga dikurang 5 dong. Tuh, 3x sama dengan 12. Oke, perkalian. 3 dikali x sama dengan 12. Kita mau ngilangin 3-nya kan? Ya udah dibagi 3. Ini pun dibagi 3 juga. Tuh. Jadi bukan semerta-merta positif pindah jadi kurang.
kali pindah jadi kali. Kali pindah jadi bagi pindah jadi kali. It's not like that. Okay? We have to learn. Jadi sebenarnya konsep binaries itu seperti ini. Baru kita masuk lagi ke variable kan udah jago ya. Oke, baru nanti yang salah satu konsep penting lagi adalah eksponensial. This is very easy. Just A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. A pangkat X bagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y. Nah, sebenarnya logika di dalam sebenarnya ininya nggak perlu kalian hafal. Yang perlu kalian hafal itu adalah cara gimana mereka dapat ini loh. Bentuk ini dapatnya dari mana? Kan gitu. A pangkat X, Y sama dengan A pangkat X, Y kayak gini. Nah, kita bahas dulu yang 3 nih. Sebenarnya ada masih banyak lagi, cuma nanti kalian bisa searching sendiri. Karena ini pelajaran SMP sebenarnya. Oke, kita lihat deh. Yang pertama ini sebenarnya kalian pernah nggak sih kepikiran kayak ini orang dapat dari mana ya? Ya kan? Nah, logika seperti ini. Anggaplah saya ada 5 pangkat 3 dikali sama 5 pangkat 4. Oke. Kita lihat dulu, kok 5 pangkat 3 itu artinya kan 5 dikali 5 kali 5. Baru 5 kali 4 itu kan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya udah. Keluarin aja dari kurungnya. Sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jadi 5 pangkat 7. Sama kan dengan konsep yang ini kan? Sih? Dijabarin dulu. So, ada yang namanya satu teknik pemecahan masalah di pemrograman. Ini yang mungkin akan sering diajarkan. Jadi, kalau kita punya problem yang besar, oke, kita jangan langsung semerta-merta langsung menyelesaikan problem itu. But we have to pecahkan dulu jadi kecil-kecil, baru kita selesaiin dari masalah kecil-kecil itu satu persatu. Oke. Misalnya, ini analogi sederhana ya. Misalnya kita mau cuci baju. Cuci baju ini masalah besar loh bagi saya loh. Karena sangat ribet. Oke. Nah, tapi kita kan harus oke lah, mungkin kita buat step by step-nya ya. Kita mungkin ambil ember, ambil deterjen, ambil air, baru bajunya. Ini kan, ini step by step ya kan. Nah, ini step by step-nya. Jadi, oke, kita bilang lah problemnya masih terlalu gede ya kan, kita masih belum bisa kerjain. Nah, ini problem yang paling gede, ini problem yang gede, baru kita pecah lagi. Oh, embernya mau size apa? Kita selesai satu-satu, ya kan? Baru deterjennya mau merek apa? Baru airnya mau seberapa banyak? Baru bajunya, oke, mungkin baju kita ada buat ya 2 ya. Mungkin ada baju putih sama baju yang nggak putih, ya kan? Oke, baju yang putih taruh di ember A. Oh, yang nggak putih taruh di ember B. Gitu. So, jadi kita harus tahu dulu, misalnya dalam ngebuat suatu hal, kita harus buat dulu kayak langkah-langkahnya apa. Baru di langkah-langkahnya itu baru kita zoom in, kita lihat lagi detailnya gimana. Itu. Sesimpel itu. So, to solve a problem, we have to divide it to small part and then we solve it one by one. Balik ke eksponensial. Berarti kalau pembagian, kenapa dikurang? Ya, anggaplah 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4, kita buat 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Kita harus tahu kan kalau misalnya bagi itu kan per, ya udah 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Pecah 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5. Set. Jawabannya 5. Sama kan? 4 kurang 3, 5 kan? Nah, banyak orang yang dia ngafal eksponensial jago banget, tapi dia nggak ngerti cara dapatnya dari mana. That's the problem over there. Yang penting bukan hafalannya, yang penting lu paham nggak sama logika penyelesaian masalah ini. Begitu. Anggaplah kita punya A pangkat 2 pangkat 3. Ini kan artinya A pangkat 2 dikali pangkat 2 kali A pangkat 2 kan.
Berarti kan ini kan pecah kan jadi A kali 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 A jadi A pangkat 6. Ini juga artinya ya ini. Lu selesaiin masalah dengan lu memecah masalah itu jadi kecil. Masalahnya gede loh ini loh. Tengok ya. A pangkat 2 pangkat 3. Oke. Wih, besar sekali nih. Nah, yang dimaksud dengan memecah jadi kecil itu apa? Oke, mungkin lah. Ini jadinya kita keluarin kan jadi A pangkat 2 kali A pangkat 2 A pangkat 2. Oke, ini masih benar. Ini kan bisa kita langsung tambah kan sebenarnya kan? Langsung A pangkat 6 kan. Tapi kalau ini logika kalau misalnya kita mau mecahin ya. Berarti jadi A dikali A, baru dikali A kali A, dikali A kali A. Nah, ini namanya memecahkan jadi lebih kecil. See? Mungkin salah satu logika lagi, kita mau susun buku. Kan? Gede nih. Baru kita pesan dulu buku. Ada 2 buku, cetak. Habis apa lagi? Tulis. Ya kan? Oh, yang tulis di rak ini, rak A. Yang ini di rak B. Tuh. Nah, ini bisa lebih payah lagi kalau misalnya ada buku cetak nih. Buku cetak dia ada 2 ini. Mungkin kita bilang lah, oh ini yang pakai bahasa Inggris. Ini yang mungkin pakai bahasa Indonesia. Oke, yang bahasa Indonesia dira apa, ini dira apa. Jadi harus terbiasa kayak gitu. Dan kalian pun sebenarnya udah menerapkan ini ya sebenarnya. Karena ada kalanya di kehidupan sehari-hari kalian tuh kayak menyelesaikan masalah dengan dibagi dulu menjadi part-part kecil. Kayak misalnya kalian mau ujian ya kan. Ujian itu kan sebenarnya berat kan. Saya ujian. Ini kan berat. Kalian harus deal sama belasan mata pelajaran per hari, ya kan? Matpel. Nah, cuman kan pecah-pecah jadi yang terkecil gimana caranya? Oh, kan selesaiin dulu. Misalnya biologi sama sejarah, ya kan? Misalnya dalam hari ini kita mau nyelesain dulu. Terus di dalamnya apa? Oh, biologi ada ini lagi banyak. Oh, sejarah ada ini lagi banyak. Nah, itu sebenarnya udah salah satu bagian dari memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian bagian-bagian kecil itu diselesaikan juga. Seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk hari ini. Terus ada ya, itu sih. Gak ada lagi. Ya, thank you teman-teman sudah menonton. Happy New Year. Semoga resolusi tahun 2026 kalian tercapai dengan baik. Ya. Saya harap kita semua sukses. Terima kasih.